Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa, sahabat mutiara Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah yang mana hingga detik ini kita masih dianugerahi oleh Allah berada di bulan Ramadan, dapat melakukan segala jenis amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah, berpuasa Ramadan, salat tarawih dan lain-lainnya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, sahabat mutiara Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan diriwayatkan oleh sebagian ulama bahwa Ramadan adalah ibarat sebuah madrasah atau ibarat sebuah sekolah yang di dalamnya terdapat pendidikan-pendidikan dan sekaligus pelajaran atau kurikulum yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dikategorikan atau ditafsirkan dengan madrasah? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan pendidikan yang kadang-kadang kita sendiri tidak merasakan bahwa itu adalah merupakan pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin ada yang bertanya, jika Ramadan adalah merupakan sebuah madrasah, otomatis ada registrasi atau pendaftaran. Memang benar, bahkan pendaftaran itu diajarkan langsung oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika kita masuk bulan Rajab, Rasulullah sudah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada masuk pada bulan Ramadan. Artinya mendaftarkan diri untuk menjadi orang-orang yang sampai pada bulan Ramadan. Bahkan sebagian ulama ketika sudah bulan Syawal setelah berpuasa atau ketika hari raya, di antara mereka banyak yang sudah memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah kami lagi ke Ramadan tahun yang akan datang. Jadi madrasah Ramadan adalah merupakan pemberian anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika madrasah Ramadan tentu ada kurikulum di dalamnya. Benar, banyak kurikulum yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam madrasah ini. Namun Al-Fakir akan menyampaikan ada 5 kurikulum atau pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan dapat kita rasakan secara langsung. 5 itu saya sesuaikan dengan kata puasa, P-U-A-S-A. Jadi ada 5 huruf. Setiap huruf ada satu kurikulum yang diberikan oleh Allah. Puasa, P, pemurah. Allah dengan bulan Ramadan ini mengajarkan kita sebuah kurikulum agar kita menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang dermawan. Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam Sultanul Ulama, beliau berkata dalam Maqasidus Shaum, beliau menjelaskan bahwa termasuk sebagian fawaid lisyaumi fawaid. Puasa mempunyai beberapa tujuan, puasa mempunyai beberapa faidah, termasuk diantaranya adalah tauqirus shadaqat. Orang-orang yang berpuasa akan selalu ingin bersedekah. Mengapa seperti itu? Karena di saat kita lapar, kita akan merasakan, diberi pelajaran oleh Allah bahwa ketika kau lapar saat ini, kau tidak makan hanya mungkin 13 atau 14 jam saja, tapi banyak fuqara masakin yang selain dirimu yang tidak makan bukan hanya setengah hari, bahkan mungkin berhari-hari tidak makan. Sehingga dengan perasaan seperti itu akan muncul bagi orang yang berpuasa untuk bersedekah agar mereka tidak merasakan seperti apa yang kita rasakan atau kelaparan yang kita rasakan saat ini. Pelajaran yang kedua setelah P adalah U. U adalah merupakan upaya bersyukur. Imam Izzuddin bin Abdissalam lagi-lagi menyampaikan syukru alimil khafiyat. Termasuk sebagian tujuan atau faidah dari puasa itu sendiri adalah agar kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana letaknya? Para pemirsa, ketika saat ini kita berpuasa di siang hari yang panas luar biasa, lapar, dahaga, haus luar biasa, mungkin kita akan mengingat bahwa sebelum Ramadan
kita pada jam sore seperti ini, semisal saat ini kita berada di jam 5 sore yang begitu sangat lapar dan haus, maka kita akan mengingat bahwa sebelum bulan Ramadan jam 5 sore kita masih bisa makan dan bisa minum. Tapi ketika masuk bulan Ramadan jam 5 sore sekarang kita sudah tidak bisa makan dan minum. Berarti Allah mulai memberikan pelajaran kepada kita bahwa nikmat yang diberikan Allah kemarin sebelum Ramadan, kita bisa makan dan minum, itu pemberian yang luar biasa. Sehingga kita merasakan kehilangan akan hal itu. Karena seperti itulah manusia. Makanya beliau Imam Syafi'i Abdussalam mengatakan bahwa kadang-kadang manusia seperti itu. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, P, U, dan A. A adalah amanah. Kita diberikan pelajaran oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang amanah. Amanah kepada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bermain-main dalam melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang keempat adalah S, sabar. Kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang sabar. Dilatih menjadi orang-orang yang sabar, sehingga betul-betul nanti dengan adanya puasa bulan Ramadan ini, kita keluar dari bulan Ramadan betul-betul menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersabar. Di mana letaknya ketika kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabar? Kita dibuktikan bahwa kita menahan lapar semenjak fajar shadiq atau subuh sampai waktu maghrib tiba. Kita betul-betul menahan dari segala hal yang dilarang oleh Allah. Bukannya kita tidak berani makan, bukannya kita tidak berani minum, dimanapun kita dapat melakukannya selama tidak ada orang. Namun kita bersabar tentang hal itu. Karena mengapa? Karena kita mengetahui segalanya Allah telah mengatur atau telah memerintahkan ibadah puasa ini. Kemudian yang terakhir, termasuk sebagian dari kurikulum yang diajarkan oleh Allah dalam Ramadan adalah A, yakni Allah mengajarkan al-muraqabah. Muraqabah ini adalah mawas diri, merasa kita selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana contoh letak konkret ketika kita berpuasa? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang saja, kita tidak makan dan tidak minum ini adalah semata-mata karena Allah. Namun andaikan kita memasuki sebuah ruangan kemudian melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, makan atau minum atau lain-lainnya, tentu tidak akan ada seorang yang mengetahui. Karena memang puasa hanya milik Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "As-shaumu li wa ana ajzi." Artinya apa? Puasa hanya ada hubungan kita dengan Allah, orang lain tidak tahu. Jadi andaikan kita berada di sebuah ruangan kemudian makan, minum, setelah makan kita keluar, kita keringkan bibir kita misalnya, ditanyakan oleh teman atau sanak famili apakah kau berpuasa, kita masih bisa menjawab saya berpuasa. Karena berpuasa adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja gitu. Atau mungkin kita berwudu, di saat berwudu misalnya kumur-kumur 3 kali, yang keluar hanya 2 airnya, satunya masuk. Bisa saja itu terjadi. Namun mengapa kita tidak melakukan hal itu? Lagi-lagi muraqabah, pelajaran dari Allah. Betul manusia tidak mengetahui itu. Betul sahabat-sahabat tidak tahu tentang hal itu. Tapi ada Allah yang mengetahui. Sehingga kita tidak berani untuk melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal kurikulum yang dipelajari oleh kita di saat ini ada 5. Puasa, yakni P, pemurah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pemurah. U, upaya bersyukur. Kemudian A adalah amanah, S adalah sabar, kemudian A adalah al-muraqabah. Mudah-mudahan 5 kurikulum yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai bulan Ramadan, awal Ramadan sampai akhir nanti ini berbuah dan betul-betul menjadi pelajaran yang dapat kita lakukan dan kita amalkan 11 bulan selain bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.